Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Pramesti Marjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang am dan kas, amr dan nahi, mutlak dan muqayyad, serta hakikat dan majaz. Yang pertama, am dan kas. Am menurut istilah usul fikih adalah lafal yang mencakup akan semua apa saja yang masuk padanya dengan satu ketetapan dan sekaligus. Contoh dari lafal am adalah kullu nafsin dha'iqatul maut dalam Quran surat Ali Imran ayat 185 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan mati, dan Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang artinya dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kas menurut istilah usul fikih adalah setiap lafal yang menunjukkan arti tunggal. Contoh dari lafal kas adalah rajul, artinya seorang laki-laki. Dalam hal ini terbatas pada seorang saja, dan rujulani artinya dua orang laki-laki. Dalam hal ini terbatas pada dua orang saja. Permasalahan am dan kas yang sering terjadi adalah setiap lafal umum bagi yang lain tetapi khusus bagi kata-kata yang di atasnya. Contohnya al-a'rab. Lafal ini umum bagi orang Arab seperti Quraisy, Tamim, Qais, Robi'ah, namun lafal tersebut khusus bagi manusia secara mutlak. Yang kedua ada amr dan nahi. Amar menurut istilah usul fikih adalah suatu permintaan untuk mengerjakan sesuatu yang sifatnya mewajibkan atau mengharuskan. Contoh dari lafal amr adalah wa atun nisaa saduqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya dan berikanlah kepada perempuan dalam perkawinan mas kawinnya dengan ikhlas, dan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang artinya hendaklah di antaramu ada segolongan orang yang mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat yang benar dan melarang perbuatan mungkar. Nahi menurut istilah usul fikih, an-nahyu ialah tuntutan meninggalkan perbuatan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah kedudukannya. Contoh dari lafal nahi adalah wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, sesungguhnya itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Ada juga contoh lain yaitu hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri yang artinya diharamkan atas kamu bangkai dan darah dan daging babi. Permasalahan amr dan nahi yang sering terjadi adalah perintah mengharuskan sah dan mencukupi serta melaksanakan suatu perbuatan yang diperintahkan dengan cara yang diperintahkan. Yang kedua ada larangan menunjukkan haram, mengharuskan tidak sah, termasuk larangan dalam muamalah yang menunjukkan bahwa akad ribawi itu tidak sah dan kedua pihak yang melakukannya harus menarik kembali hartanya masing-masing. Yang ketiga ada mutlak dan muqayyad. Mutlak menurut istilah usul fikih adalah yang menunjukkan atas hakikat dengan tanpa ikatan. Contoh dari lafal mutlak adalah Quran surat Al-Mujadilah ayat 3 yang artinya maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Sedangkan muqayyad menurut istilah usul fikih adalah yang menunjukkan atas hakikat dengan ikatan. Contoh dari lafal muqayyad dalam Quran surat An-Nisa ayat 92 yang artinya hendaklah dia memerdekakan seorang budak yang beriman. Permasalahan yang sering terjadi jika ada dalil yang mutlak dan dalil muqayyad akan tetapi hukumnya tidak satu, maka masing-masing dalil diamalkan sesuai dengan mutlak atau muqayyadnya. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya adapun seorang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya. Dan firman-Nya tentang wudhu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya maka cucilah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Hukum keduanya itu berbeda. Yang pertama adalah pemotongan tangan dan yang kedua adalah mencuci tangan. Maka mutlak pada ayat pertama tidak bisa dibawa kepada muqayyad yang kedua. Bahkan mutlak pada ayat yang pertama tetap mutlak, yaitu dipotong dari pergelangan. Karena itulah pengertian tangan ketika mutlak,
yaitu dari pergelangan. Adapun mencuci maka sampai siku. Dan yang keempat ada hakikat dan majas. Hakikat menurut istilah usul fikih adalah setiap lafaz yang menghendaki makna asal karena ada hal-hal yang telah diketahui. Contoh dari lafaz hakikat dalam Quran surat Yunus ayat 87. Dan kalian dirikanlah sholat serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Dan dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 yang artinya dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Majas menurut usul fikih adalah setiap lafaz yang menghendaki makna asal atau wadhi karena ada hal-hal yang telah diketahui. Contoh dari lafaz majas dalam Quran surat Yusuf ayat 82 yang artinya dan tanyalah penduduk negeri, dan dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 77 yang artinya dinding rumah ingin roboh atau hampir roboh. Permasalahan yang sering terjadi adalah dalam kaidah kebahasaan. Apabila sebuah lafaz atau kata memiliki makna hakikat dan majas, maka pada dasarnya kata tersebut digunakan untuk makna hakikatnya, kecuali ada qarinah atau indikator yang menuju kepada makna majasnya, yaitu tentang penetapan nasab anak melalui perspektif hakikat dan majas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.